Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita peserta Laksar CPNS tahun 2022 dari Angkatan 1 Kelompok 1 mau diskusi dengan topik ASN unggul untuk Indonesia Emas. Sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, kita akan perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, Saiful Amri SK Nurse, asal dari RSUD Keraton Kabupaten Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Deviandi, asal instansi dari RSUD Keraton Kabupaten Pekalongan. Mas Ridwan, silahkan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Ridwan Deviandi, asal instansi dari RSUD Keraton Kabupaten Pekalongan. Nggak ada suaranya ya? Nggak ada suaranya, Mas Ridwan. Apa ya? Tes. Iya. Oh, apa. Ulangi aja Mas. Amri, ulangi. Ulang aja. Dari awal ya. Iya. Maaf Pak. Cek, aman. Ini ada suaranya Mas? Ini ada sekarang. Ada ya? Oke. Langsung ya perkenalannya ya. Langsung otomatis jalan aja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita peserta Laksar CPNS tahun 2022 Angkatan 11 melalui kelompok 1 akan berdiskusi dengan topik ASN unggul untuk Indonesia Emas. Sebelum kita memulai diskusinya, kita perkenalan terlebih dahulu, dimulai dari saya sendiri, yaitu Saiful Amri SK Nurse, asalnya dari RSUD Keraton Kabupaten Pekalongan. Baik. Perkenalkan, nama saya Ridwan Deviandi, asal instansi dari RSUD Keraton Kabupaten Pekalongan. Perkenalkan, nama saya Pradipta Nunggul Santosa, saya instansi dari Puskesmas Kajen 1 Kabupaten Pekalongan. Perkenalkan, saya Propana Yonanti, asal instansi dari RSU Muntilan, Kabupaten Magelang. Kenalkan, saya Ana Adinda dari Puskesmas Kalianggrek, Kabupaten Magelang. Ya. Sebelum kita memulai diskusi pada siang hari ini, kita akan menonton sebuah tayangan terlebih dahulu. Silahkan untuk menyaksikan itu tayangan. Selamat siang, Irwan. Izin suaranya nggak kedengeran. Sarson, Mas Ridwan. 2021 untuk dua kalinya setelah Bisa 20 diulangi lagi, Mas. Sudah kedengeran belum ya? tema Sudah. Bisa diulangi lagi, Mas. Diulang lagi aja, Mas, videonya. Videonya? Diulang lagi videonya. Oke. Iya. Kanselir Angela Merkel sekalian, selamat siang Jerman dan selamat malam Indonesia. Sebuah kehormatan bagi Indonesia menjadi negara mitra pada Hannover Messe 2021 untuk kedua kalinya setelah 26 tahun yang lalu. Tema Hannover Messe 2021 adalah transformasi teknologi. Sangat relevan dengan situasi pandemi saat ini. Dan di masa pandemi, transformasi teknologi, khususnya teknologi digital, semakin penting. Transformasi teknologi yang menciptakan momentum, bukan saja membawa dunia keluar dari pandemi, namun sekaligus melakukan lompatan besar ke depan. Kanselir Merkel, Ibu Bapak yang saya hormati, di tahun 2045, 1 abad kemerdekaan Indonesia,
akan menjadi tahun emas untuk Indonesia. Indonesia emas. Ini adalah visi besar Indonesia. Indonesia emas yang diwujudkan melalui industri 4.0. Ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia memiliki startup sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Indonesia memiliki 5 unicorn dan Indonesia bahkan telah memiliki 1 dekakorn. Ke depan, industri ini berkontribusi pada PDB Indonesia sekitar 133 miliar dolar Amerika Serikat di 2025. Didukung 185 juta penduduk yang memiliki akses internet terbesar keempat di dunia, kemajuan industri 4.0 akan menjadikan Indonesia top 10 ekonomi global di tahun 2030. Cepetan belajar berenang. Pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sejalan dengan impian ideal 2015-2085 yang ditulis Presiden Joko Widodo pada 30 Desember 2015 di Merauke. Sampai pada tahun 2045, kita akan menghadapi 10 perubahan besar di tingkat global, dari perubahan demografi dunia hingga perubahan geopolitik dunia. Adapun 4 pilar pembangunan untuk mempercepat pencapaian pembangunan tahun 2045, yaitu pembangunan manusia dan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, serta ketahanan nasional dan tata kelola kepemimpinan. Dalam perjalanan menuju tahun 2045, ekonomi Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima dunia. Dari urutan ke-16 saat ini, dan menjadi negara pendapatan tinggi pada tahun 2038 dengan skenario pertumbuhan dasar 5,1% per tahun, dan tahun 2036 dengan skenario pertumbuhan tinggi 5,7% per tahun. Pada tahun 2045, sekitar 70% penduduk Indonesia merupakan kelas pendapatan menengah. Demografi dengan potensi usia produktif yang lebih besar dengan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 319 juta dengan tingkat harapan hidup menjadi sekitar 76 tahun. Akan mendorong urbanisasi. Sekitar 73% penduduk Indonesia pada tahun 2045 akan tinggal di perkotaan. Jakarta, Bandung diperkirakan menjadi satu megapolitan dengan sekitar 76 juta. Pengelolaan urbanisasi yang tepat akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pusat akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempercepat pembangunan di segala bidang. Kecerdasan kehidupan bangsa ditingkatkan melalui pendidikan, demokrasi, entrepreneurship, dan pembangunan karakter bangsa. Rata-rata tahun sekolah meningkat menjadi 12 tahun sejak tahun 2035. Angka partisipasi kasar pendidikan tinggi meningkat menjadi 60% pada tahun 2045 dengan kualitas pendidikan dasar dan menengah yang semakin baik. Kualitas manusia Indonesia juga ditingkatkan melalui peningkatan derajat kesehatan dengan terbebas dari masalah gizi serta menurunnya angka kesakitan, kecacatan, dan juga kematian. Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi didorong dengan R&D, usaha, perguruan tinggi, dan pemerintah, serta merintis Indonesia sebagai pusat pengetahuan di bidang maritim, biodiversity, material, dan juga kebencanaan. Selain itu, produktivitas tenaga kerja terus ditingkatkan. Tenaga kerja lulusan SMA ke atas diperkirakan meningkat menjadi 90% pada tahun 2045. Tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat menjadi 78% dan perempuan menjadi 65% pada tahun 2045.
pasar tenaga kerja diarahkan bersifat fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi ke depan. Indonesia terus meningkatkan iklim investasi. Hal ini terbukti dari peringkat kemudahan berusaha di Indonesia meningkat menjadi urutan 10, serta rasio investasi terhadap PDB meningkat menjadi sekitar 38% pada tahun 2045. Indonesia terus menjalankan kebijakan perdagangan yang terbuka dan adil. Mangsa ekspor Indonesia di pasar dunia akan meningkat menjadi 2% dan Indonesia meningkat menjadi urutan 10 eksportir terbesar dunia. Ini sebagai penggerak ekonomi dengan berbasis sumber daya alam, integrasi rantai hulu hilir, bagian dari rantai nilai global, serta mendorong revolusi industri 4.0 yang diprioritaskan pada industri makanan dan minuman, otomotif, tekstil dan pakaian jadi, kimia dan farmasi, serta elektronik. Peranan sektor industri dalam perekonomian juga meningkat menjadi 26% pada tahun 2045. Pariwisata juga ditingkatkan. Indonesia akan menjadi destinasi unggulan utama regional dan global pada tahun 2045. Arus wisatawan mancanegara pada tahun 2045 diperkirakan mencapai sekitar 74 juta kunjungan. Menuju poros maritim dunia, peran ekonomi maritim ditingkatkan dari 6,4% PDB menjadi 12,5% PDB pada tahun 2045 dengan menciptakan peradaban maritim dan kekuatan maritim yang andal. Ketahanan pangan terus dimantapkan bagi terwujudnya swasembada karbohidrat dan protein. Kesejahteraan petani meningkat dengan produktivitas menjadi 3,9 kali lipat pada tahun 2045. Air ditingkatkan bagi peningkatan kualitas hidup manusia dan juga pembangunan. Ketahanan energi diamankan dengan meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan. Komitmen terhadap lingkungan hidup dipertahankan dengan mengurangi emisi karbon sebesar 41% pada tahun 2045. Indonesia juga akan terbebas dari kemiskinan akut pada tahun 2040 dan kesenjangan pendapatan berada pada tingkat yang ideal dan aman. Pemerintahan daerah juga ditingkatkan dengan mendorong wilayah luar Jawa, terutama kawasan timur Indonesia lebih besar. Peranan KTI meningkat dari 20% pada tahun 2015 menjadi 25% pada tahun 2045. Infrastruktur diarahkan untuk menghubungkan seluruh Indonesia secara fisik maupun virtual. Hal ini ditujukan melalui pembangunan kota pelabuhan, air city dan bandara perintis, penyelesaian ruas jalan pulau, dan sistem urban transportasi berbasis rel, serta peningkatan jaringan broadband di seluruh wilayah melalui sistem Palangkaraya. Kehadiran infrastruktur akan terburukkan membuat biaya logistik menjadi 8% PDB pada tahun 2040. Selain itu, pembangunan politik terus diarahkan. Hal ini diwujudkan melalui demokrasi substantif. Penguatan reformasi birokrasi dan kelembagaan diarahkan melalui pengarusutamaan reformasi birokrasi di seluruh sektor dan bidang. Pembangunan hukum dan pemberantasan korupsi diarahkan pada terwujudnya masyarakat berbudaya hukum dan masyarakat anti korupsi. Pada tahun 2045, semua hukum warisan kolonial sudah digantikan seluruhnya oleh hukum nasional. Indonesia tetap menjadi politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan peningkatan peran di tingkat regional, OKI, dan PBB. Keamanan diperkuat untuk mewujudkan ketertiban masyarakat yang inklusif, pertahanan berdaya tingkat tinggi, dan keamanan insani. Satukan langkah menuju Indonesia yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Ya, kita barusan sudah menyaksikan dua video. Yang pertama video tentang pidato Presiden Jokowi mengenai impian Indonesia 2045 yang merupakan tahun emas dan keinginan apa yang dicapai di tahun 2045 menuju Indonesia emas. Kemudian yang video kedua itu berisi tentang visi Indonesia di tahun 2045. Maka sesuai dengan tema kita pada siang hari ini mengenai ASN unggul dan Indonesia. ASN unggul menuju Indonesia emas 2045. Mungkin yang kita bahas di sini mengenai itu ASN apa sih Indonesia emas 2045 itu.
Mungkin mulai dari ASN unggul dulu. ASN unggul itu seperti apa sih? Gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau berpendapat mengenai apa sih ASN unggul itu? Ya, silakan, Dr. Pradiptana. Ya, perkenalkan nama saya Pradiptana Unggul Santosa. Saya menjelaskan sedikit mengenai ASN unggul ini. ASN unggul merupakan generasi emas unggulan untuk mewujudkan birokrasi kelas dunia sebagai jembatan menuju Indonesia Emas 2045. Dan kita di sini sebagai ASN harus mengembangkan diri secara profesional dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Mungkin itu, barangkali dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan. Ya, menurut Dr. Pradiptana, generasi unggul itu generasi yang mewujudkan birokrasi kelas dunia sebagai jembatan menuju Indonesia Emas 2045 ya. Mungkin menambahkan sedikit tentang ASN yang unggul itu seperti apa. Jadi menurut saya sesuai dengan kriteria ASN juga sesuai nomor 5 tahun 2014 tentang ASN. Jadi ASN itu harus memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari TKKN, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat dan pemersatu bangsa. Ya, selain itu ASN juga harus selalu melakukan kegiatannya dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945. Jadi ASN unggul itu kalau dari undang-undang tentang ASN itu harus memiliki sifat tersebut yang bahkan sifat yang menunjukkan indikator ASN. Jadi untuk dapat ASN yang unggul, seorang ASN harus bisa menerapkan smart ASN dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada tambahan lain dari teman-teman yang lain? Saya mau menambah ya. ASN unggul. Jadi selain tadi menerapkan smart ASN, juga ya ini termasuk juga ya smart ASN. Jadi nanti kan dalam birokrasi kelas dunia itu lebih ke jabatan fungsional, terus disederhanakan jabatan-jabatannya jadi lebih pada kinerjanya. Kemudian nanti yang kompeten ya sesuai kompetensinya dan harus menyesuaikan teknologi informasi, mengembangkan diri agar tidak berjalan dengan kemajuan dunia global gitu. Mungkin ada pendapat lain? Izin menambahkan. Ya, silakan Dr. Seperti yang tadi udah dibahas sebelumnya. Terus dari video juga kita tahu kalau salah satu 4 pilar untuk menuju Indonesia Emas 2045 itu dengan pembangunan SDM. Nah, salah satu pembangunan SDM ini yaitu dengan mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Nah, itu dari ASN sendiri bisa dengan menggunakan ASN Smart yang ada 8 indikator itu sendiri. Terus kemudian pembangunan SDM ini juga kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Jadi pembangunannya fokus pada pelayanan dasar dan perlindungan sosial, kemudian SDM yang berkualitas dan berdaya saing, kemudian pembangunan karakter bangsa. Nah, salah satunya itu kan ada aparatur sipil negara ini yang nantinya akan menjadi penggerak utama birokrasi dan tulang punggung bangsa. Begitu. Mas Rifan ada tambahan? Menambahkan aja ya Mas Amri ya. Jawab semua nih kayaknya nih. Baik, untuk menuju ASN unggul generasi emas, kita kan tahun 2045 ya, itu sekitar masih 20 tahun lebih ya. Itu kan kita emang perlu menyiapkan 20 tahun itu, kita menyiapkan
generasi yang sekarang ini kita siapkan seperti moral, terus kesehatan gitu Mas ya, terus produktivitas, terus gimana generasi itu peduli terhadap lingkungan, terus dibarengi dengan update terhadap apa ya, perkembangan teknologi, dan juga mampu menggunakan potensi untuk hal-hal yang bermanfaat. Mungkin itu aja Mas Amri yang bisa saya tambahkan. Ya, cukup Mas Irfan. Ya, cukup Mas Amri. Ya, mungkin menambahkan sedikit lagi bahwa ASN selain harus menjadi smart ASN, kan ASN sendiri punya core value yaitu berakhlak. Mungkin salah satu cara kita untuk menuju Indonesia Emas 2045 adalah dengan menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam setiap pekerjaan ataupun kehidupan sehari-hari. Jadi selain ASN itu bisa unggul itu dari smart ASN-nya, kita juga harus bisa menerapkan selalu berakhlak dalam setiap kehidupan sehari-hari. Ya, mungkin ada tambahan lain sebelum kita melanjutkan ke pembahasan berikutnya. Cukup ya. Sekarang kita lanjut ke apa sih Indonesia Emas 2045 itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau pendapat terlebih dahulu mengenai apa itu Indonesia Emas 2045. Ya, silakan Dr. Pradiptana. Masih di mute, Dokter. Masih di mute. Ya, terima kasih. Di sini Indonesia Emas tahun 2045 ini merupakan visi di mana bangsa Indonesia yang unggul dari bangsa-bangsa lain dalam semua aspek. Di sini untuk mewujudkannya, yaitu kuncinya yang telah disebutkan dari teman-teman tadi, meliputi dari SDM, di mana ASN ini memegang peranan kunci dan strategi dalam menentukan kejayaan dari Indonesia. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan. Ya, silakan dari teman-teman lain. Barangkali ada yang mau menambahkan tentang apa sih Indonesia Emas 2045 itu. Izin menambahkan. Ya, silakan. Visi Indonesia 2045 tadi berdaulat, maju, adil, dan makmur. Menuju Indonesia Emas 2045 ini 100 tahun kemerdekaan RI. Nah, impian dari 100 tahun Indonesia Merdeka ini, pertama, menjadi negara terbesar kelima. Dengan bonus demografi dan pertumbuhan ekonomi yang stabil, Indonesia berpotensi menjadi negara terbesar kelima. Kemudian yang kedua adalah kesejahteraannya, yaitu dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan mendorong tingkat kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat. Kemudian yang ketiga adalah dengan martabat bangsa semakin meningkat dengan sejajarnya Indonesia dengan negara-negara maju, seperti yang tadi sudah disebutkan. Kemudian yang keempat adalah yaitu dengan keadilan, meningkatnya kesejahteraan rakyat, kualitas SDM yang semakin tinggi juga, yang akhirnya nanti akan menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan lagi. Ya, saya menambahkan ya. Untuk Indonesia Ya, Emas 2045 itu tadi dipaparkan di video juga. Jadi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat Indonesia dan peningkatan status ekonomi menengah ke atas. Kemudian pekerjanya hampir semua memiliki pekerjaan yang mendukung kesejahteraan mereka. Kemudian dari sisi ASN mungkin untuk kedepannya karena teknologi makin maju, jika nanti ada yang tidak mengikuti kemajuan teknologi dan kompetensi, maka akan tertinggal dan tersaring gitu. Gitu. Nanti itu aja.
Ya Mas Irfan mungkin ada tambahan. Dari saya, untuk Indonesia Emas 2045 adalah suatu upaya untuk membangun generasi emas, di mana itu adalah sebuah konsep penerapan untuk menyiapkan suatu generasi penerus bangsa. Ya, saya sih bersudut pandang dari ini ya, saya kan basic dari perawat, mungkin lebih ke ini Mas Amri. Jadi kita menyiapkan untuk generasi yang sehat gitu ya Mas Amri ya. Mungkin Ya. kita sebagai perawat kan sebagai edukator, kita edukasi ke generasi penerus bangsa gimana supaya mereka tetap sehat dan bisa istilahnya menjadi generasi yang generasi penerus bangsa lah istilahnya gitu. Mungkin itu aja Mas Amri dari saya. Ya, mungkin saya bisa ada yang tarik mau menambahkan kesimpulan ya? sih. Ya. Mungkin kalau dari saya sendiri menarik kesimpulan tentang Indonesia Emas 2045 itu kalau dari yang kita nonton video dan juga pembahasan yang tadi teman-teman sampaikan bahwa intinya tujuan dari Indonesia Emas 2045 itu ingin menjadikan Indonesia ini bangsa yang lebih unggul dari bangsa-bangsa lainnya. Jadi dari berbagai aspek kita unggul seperti tadi dari teknologi, pendidikan, kemudian kesehatan, infrastruktur dan lain-lain seperti itu. Mungkin selanjutnya kita kaitkan juga bagaimana sih peran kita untuk terutama peran ASN dan lebih khususnya kita sebagai tenaga kesehatan dalam menunjang tujuan ini. Itu. Sepertinya yang tadi Mas Ivan jelaskan bahwa kita di bidang kesehatan salah satunya itu dengan fungsi kita sebagai edukator mengenai edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan. Salah satunya itu. Mungkin ada yang lain mengenai peran kita sebagai ASN, terutama lebih khususnya di bidang kesehatan untuk kemajuan Indonesia Emas 2045. Silakan, mungkin ada yang mau berpendapat. Ya, saya berpendapat ya. Tadi menambahkan dari Mas Ridwan juga, itu tadi kan untuk agar masyarakat Indonesia sehat. Nah, mungkin untuk menuju ke sana, ini kan kita lagi banyak dari program Kementerian Kesehatan untuk menggalakkan screening agar menjaring untuk pencegahan dan pengendalian penyakit masyarakat se-Indonesia. Jadi dari faktor risikonya, walaupun itu belum terjadi, jadi sudah tersaring agar dapat mencegah angka kesakitan ke depannya. Diharapkan nanti masyarakat Indonesia lebih sehat, kemudian itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia juga dan kualitas SDM masyarakat Indonesia. Gitu. Ya, mungkin ada pendapat lain. Dari Dr. Pradiptana atau dari Dr. Propana, silahkan. Kalau dari saya sendiri sih untuk ASN ya, ASN dalam mendukung tujuan visi Indonesia Emas 2045 itu karena tahun 2045 itu kan atau dari tahun sekarang sampai tahun berikutnya itu kan sedang adanya revolusi industri 4.0. Jadi sebagai ASN kita juga harus siap atau harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi salah satu contohnya yaitu kita sebagai ASN harus bisa memanfaatkan teknologi dari berbagai hal. Jadi kita bisa melakukan pelayanan publik, melakukan orientasi pada pelayanan itu bisa memanfaatkan teknologi sekarang yang ada seperti itu. Selain itu kita juga harus bisa menguasai bahasa asing seperti itu karena perkembangan itu semakin maju. Jadi ASN juga harus siap untuk belajar lebih lagi seperti itu. Mungkin ada tambahan lain dari Dr. Pradiptana maupun Dr. Propana.
menambahkan sedikit. Tadi menyebutkan ya kalau salah satu SDM yang berkualitas dan daya saing itu SDM salah satunya itu adalah ASN atau aparatur sipil negara. Nah, sebagai penggerak utama birokrasi dan juga tulang punggung bangsa. Kemudian peran ASN sendiri ini kan fungsinya ada 3, sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian sebagai pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Nah, dari itu, agar terbentuk SDM yang berkualitas dan berdaya saing itu, makanya ASN harus memiliki 8 indikator. Smart ASN itu meliputi nasionalisme, terus profesionalisme, kemudian integritas, bertanggung jawab, terus hospitality, ramah, misalnya ramah sama pasien, kemudian networking atau membangun hubungan yang luas, kemudian bisa menguasai teknologi informasi yang semakin maju, terus menguasai bahasa asing juga, terus bisa entrepreneurship, kemudian berwawasan global juga. Nah, dari Smart ASN itu diharapkan nanti ASN ini dapat menjadi world class government. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan lagi, silahkan. Apakah ada pembahasan lagi yang mau kita bahas? Ya, baiklah, kalau memang sudah tidak ada yang perlu kita bahas, mungkin bisa saya simpulkan terlebih dahulu mengenai topik kita pada siang hari ini yang bertema ASN Unggul untuk Indonesia Emas 2045. Jadi ASN Unggul itu merupakan generasi yang mewujudkan birokrasi kelas dunia sebagai jembatan menuju Indonesia Emas 2045. Sedangkan Indonesia 2045 itu sendiri merupakan tujuan atau visi Indonesia, di mana pada tahun 2045 itu Indonesia bisa memiliki keunggulan dari bangsa-bangsa lain. Seperti itu. Kemudian peran kita sebagai ASN untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 itu dengan selalu menerapkan core value kita, yaitu ASN berakhlak dalam kehidupan sehari-hari maupun di tempat bekerja, dan juga tantangan yang harus kita lakukan untuk menghadapi tantangan global seperti revolusi industri 4.0. Indonesia sebagai ASN kita harus bisa smart seperti itu. Diskusi kita pada siang hari ini, apabila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.